Febri, kamu sudah pulang nak? Tanya Bu Irma yang sudah duduk di samping Febri. Baru saja sampai ma. Nanti jam 7 malam ikut mama ya ke rumah teman mama, pinta Bu Irma. Abis sholat isya aja ma. Oke, tapi benar ya kamu mau ikut? Petik 2. Iya, terima kasih sayang. Bu Irma sangat senang karena Febri tidak menolak permintaannya, jadi Bu Irma tidak perlu susah payah membujuknya. Febri, woi, Febri, nanti malam aku akan pergi ke rumah teman mamaku. Febri, terus masalahnya sama aku apa? Febri, oke, gak akan aku bantu. Febri, hehehe bercanda ih. Febri, emangnya aku anjing? Febri, nanti malam teman bapakku juga akan datang ke rumah. Febri, oke, kita pura-pura aja terima aja. Febri, oke. Febri, ya udah aku mau mandi dulu. Selesai berbalas pesan dengan Febri segera mandi. Seperti biasa Febri bersiap pergi ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Febri, ayo siap kita berangkat, kata Bu Irma yang baru saja melihat Febri pulang dari masjid. Iya ma, sebentar, jawab Febri, kemudian segera masuk ke dalam kamarnya. Ma, kita mau kemana sih? Tanya April pada Bu Irma. Ke rumah teman mama sayang. Untuk apa? Petik 2. Sudah nanti juga kamu tahu. Mama mau menjodohkan kakak ya. Batin April. Wow, kakakku tampan sekali, puji April pada kakak ya yang terlihat sangat tampan dengan setelan jeans dan kemeja. Iya dong aku pasti tampan, sahut Febri membanggakan dirinya. Kakak mau dijodohin ya? Bisik April, namun Febri hanya diam. Kalau menurut aku, kakak lebih cocok sama Kak Febri. Apalagi nama kalian sama Pasgi jadi pasangan yang serasi. Diam kamu, kata Febri sambil membekap mulut adiknya. Ayo kita berangkat, ajak Pak Rizky yang sudah mempersiapkan mobilnya. Di dalam mobil hanya keheningan yang tercipta. Febri malah asik dengan game online-nya sedangkan April sibuk selfie. Bu Irma dan Pak Rizky hanya tersenyum melihat anak-anaknya. 30 menit kemudian mereka sampai di tempat tujuan. Kedatangan mereka disambut baik dengan tuan rumah. Irma, apa kabar? Petik 2. Baik, kamu gimana kabarnya Risma? Petik 2. Baik sekali, ayo masuk. Febri berjalan di belakang kedua orang tuanya bersama April. Jika April ingin meninggalkannya, Febri selalu menariknya agar tetap di sampingnya. Ayo silahkan duduk. Di ruang tamu sudah tersedia makan dan minuman untuk disantap. Para orang tua sedang asik mengobrol sedangkan anak-anaknya hanya terdiam dan merasa canggung. Risma, ini anak aku Febri dan April. Anakmu tampan dan cantik. Ini anakku Citra. Hai nak, kamu cantik sekali. Siapa dulu papanya? Kedua suami itu membanggakan diri mereka. Dan para istri hanya menatap tidak senang. Febri, kamu kenalan dong sama Citra, singgung Bu Irma. Febri terkesan cuek dan tidak peduli, tapi mau bagaimana lagi, mau tidak mau dia harus berkenalan dengan Citra. Hai, aku Citra. Febri. Karena Febri diam saja, Citra yang lebih dahulu mengulurkan tangan. Kak, kamu sok cool banget, bisik April. Namun Febri mencubit pinggangnya. Ih, sakit tahu. Petik 2. Aku suka sekali dengan anakmu. Aku rasa mereka cocok, ya kan Pak, kata Bu Risma. Iya Ma, Papa juga lihat mereka cocok, seru Pak Indra. Febri hanya tersenyum simpul, padahal Citra gadis yang cantik dan elegan. Apabila disandingkan dengannya sangat cocok. Tapi entah mengapa Febri belum tertarik dengan seorang wanita. Bagaimana Febri? Tanya Pak Ahmad. Kalau aku tidak ingin terburu, Pak. Aku ingin kita berdua pendekatan dulu. Suara cool banget, aku jadi tambah suka sama dia, gumam Citra dalam hatinya saat mendengar suara Febri. Baiklah nak, kami juga tidak keberatan kalau kamu ingin pendekatan dulu dengan anak kami, sahut Pak Indra. Ya sudah, kalian saling kenal dulu saja. Kami berdoa semoga kalian cocok, ucap Bu Irma. Citra hanya tertunduk malu, sesekali ia mencuri pandangan ke arah Febri. Namun Febri tidak pernah memandangnya karena Febri sibuk dengan pikirannya sendiri. Tunggu apa lagi, kalian mengobrol saja di taman, kata Pak Indra. Ayo Citra ajak Febri ke taman, sahut Bu Risma. Baik Ma, ayo Febri ikut aku. Mau tidak mau Febri bangkit dari duduknya dan mengikuti Citra dari belakang. Sesampainya di taman mereka berdua duduk, hanya keheningan yang tercipta kala itu. Citra bingung harus bertanya apa karena Febri juga cuek dan tidak sedikit pun meliriknya.
Padahal aku sudah berdandan secantik ini tapi dia sama sekali tidak melirikku, batin Citra. Kamu masih kuliah. Tiba-tiba Febri membuka suara. Iya, kalau kamu. Petik 2. Aku bekerja. Kenapa tidak kuliah? Petik 2. Nanti saja, aku ingin kuliah dengan hasil uangku sendiri. Keheningan kembali tercipta, mereka hanya terdiam dengan sambil memandangi taman. Aku ingin bertanya padanya tapi kenapa aku tidak mempunyai keberanian ya? Batin Citra. Sungguh canggung sekali, selain mama dan adikku hanya Feby lah yang duduk di sampingku, gumam Febri dalam hatinya. Feb, apa kamu sudah punya pacar? Citra memberanikan diri untuk bertanya, namun Febri masih terdiam dan hanya tersenyum tipis. Apa itu penting? Febri berbalik bertanya pada Citra. Citra hanya terdiam dengan senyum manisnya. Di dalam rumah para orang tua sedang membahas masalah anak mereka sambil tertawa bahagia. Apalagi Bu Irma, dialah yang paling antusias menjodohkan anak lelakinya dengan putri sahabatnya. April yang belum dewasa sungguh canggung berada di tengah-tengah orang dewasa. Dia hanya diam sambil memainkan ponselnya. Aku tidak ingin dijodohkan seperti kakak. Zaman sekarang masih berlaku saja perjodohan seperti ini. Gumam April. Karena bosan hanya berdiam diri April melihat jam di ponselnya dan waktu menunjukkan pukul 21:05, wajah April semakin ditekuk karena kedua orang tuanya masih asik mengobrol. Kemudian dia mengirim pesan pada kakaknya. April, kak, ayo pulang. Sudah malam. Febri, iya kakak juga ingin pulang. April, aku bosan kak. Febri, iya sebentar. Citra, sudah jam 9 lewat. Kita masuk yuk, ajak Febri yang sudah mulai bosan. Ayo Feb, mereka berdua berjalan berdampingan masuk ke dalam rumah. Kok sudah masuk nak? Tanya Bu Irma. Sudah malam kita pulang saja ma, jawab Febri. Oh baiklah, terima kasih Pak Indra dan Bu Risma atas jamuannya, kata Pak Rizky. Sama Pak, lagi pula kita kan mau besanan, sahut Pak Indra. Sering main ke sini Febri, ucap Bu Risma. Insya Allah tante, mereka pun pamit untuk pulang. Di dalam mobil Bu Irma tersenyum bahagia karena merasa rencana dia sukses, padahal sebenarnya Febri tidak ingin menerima perjodohan itu. Bagaimana Febri, cantik kan Citra? Tanya Bu Irma. Iya cantik, Mama yakin kalian pasti cocok. Febri hanya tersenyum agar Bu Irma tidak sedih karena sebetulnya Febri tidak tertarik pada Citra, rasanya enggan sekali untuk pulang ke rumah. Tetapi mau bagaimana lagi mau tidak mau Feby harus menghadapinya. Kenapa harus dijodohkan? Memangnya kenapa kalau belum punya pacar atau belum siap untuk menikah? Toh suatu saat aku juga ingin menikah, tapi bukan sekarang. Aku ingin berkarir dulu tapi mereka tidak mengerti. Huf menyebalkan, Feby berceloteh sendiri sambil menyalakan motornya. Saat motornya sudah menyala Feby segera pulang ke rumahnya. Feby berharap agar jalanan macet supaya dia telat sampai rumah. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Jalan begitu renggang tidak ada tanda kemacetan. Tibalah di rumah, dengan malas Feby masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Hilwa yang sedang berada di ruang tamu. Ibu mana mbak? Petik 2. Ibu sedang membeli kue sama bapak. Sepertinya mereka sangat antusias menyambut tamunya. Ya begitulah. Kak Andri kemana mbak? Ada di kamar baru selesai mandi. Oh, aku ke kamar dulu ya. Oke, sesampainya di kamar Feby langsung menjatuhkan tubuhnya di tempat tidur menghilangkan rasa lelahnya. Tidak berapa lama Bu Siti dan Pak Ahmad pulang dari pasar membawa banyak makanan untuk disajikan. Banyak sekali Bu belanjanya, kata Hilwa yang ingin membantu membawakan barang belanjaan Bu Siti. Iya nak, kamu jangan bawa ini biar Andri saja, ucap Bu Siti. Andri bantu ibumu, pinta Pak Ahmad. Siap laksanakan Pak. Di dalam kamar Feby sibuk membalas pesan dari Febri. Setelah itu dia mendengarkan musik sambil memejamkan matanya. Bu Siti sedang mempersiapkan makanan dan minuman untuk menyambut tamu yang akan datang. Kue dan keripik juga sudah tersedia di sana. Alhamdulillah sudah selesai, ucap Bu Siti yang begitu senang. Feby tidak turut membantu Bu Siti karena dia baru saja pulang kerja. Hilwa hanya membantu yang ringan saja karena Bu Siti melarangnya lantaran dia sedang hamil. Hilwa, tolong beritahu Feby. Minta dia untuk bersiap. Baik Bu. Hilwa bergeksa pergi ke kamar Feby kemudian mengetuk pintu kamarnya. Masuk saja mbak, sahut Feby dari dalam kamar.
Feby cepat bersiap. Iya mbak, mau aku make up. Petik 2. Tidak usah mbak. Yang sabar ya adik mbak yang cantik, ucap Hilwa sambil menepuk bahu Feby. Jujur mbak, aku tidak mau seperti ini. Iya mbak paham kok, ayo kita keluar. Mereka berdua pun keluar dari kamar menuju dapur untuk menata makanan di meja tamu. Tidak beberapa lama tamu yang ditunggu datang. Pak Ahmad dan Bu Siti menyambutnya dengan senang hati. Assalamualaikum, ucap mereka. Waalaikumsalam, ayo silahkan masuk, balas Pak Ahmad menyambutnya dengan senyuman. Aduh jadi merepotkan ini, kata Pak Amri. Tidak apa Amri, ayo silahkan dicicipi, ucap Pak Ahmad. Feby hanya tertunduk dan tidak ingin menampakkan wajahnya. Begitu juga dengan pemuda yang ingin dikenalkan dengan Feby, dia tertunduk malu. Namun sesekali mencuri pandangan ke arah Feby. Itu cowok kenapa malu gitu sih? Enggak ada coolnya, gumam Feby dalam hatinya. Reno ayo sapa Febynya, ucap Bu Tari. Halo Feby, dengan malu Reno menyapa Feby lalu dia kembali menyembunyikan wajahnya. Hai, balas Feby dengan tersenyum. Hahaha kenapa nih cowok lemah gemulai begini? Maaf ya Bu Pak, Reno agak sedikit pemalu, tutur Bu Tari. Yang benar saja ibu sama bapak mau menjodohkan aku dengan dia. Petik 2. Feby masih sibuk berkata, kata dalam hatinya tanpa mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya. Andri dan Hilwa hanya diam memperhatikan, jika ditanya baru dia menjawab. Reno bagaimana kamu setuju dengan perjodohan ini? Tanya Pak Amri pada anak kesayangannya. Reno setuju Pak, kalau aku enggak sama sekali. Keluh Feby dalam hatinya. Setelah itu Reno baru menjelaskan tentang dirinya. Pak Ahmad dan Bu Siti sangat setuju anaknya menikah dengan Reno. Walaupun Reno pemalu tetapi dia anak yang sangat cerdas dan seorang pengusaha. Di lain sisi Feby hanya diam dan mendengarkan mereka berbicara dan mengumbar senyum palsu. Kenapa tidak ada bertanya pendapatku? Kenapa hanya dia yang ditanya? Keluh Feby dalam hatinya. Nak Feby bagaimana pendapatmu? Tanya Bu Tari. Akhirnya ada yang bertanya juga. Kalau aku setuju. Tapi aku tidak ingin cepat menikah. Loh kenapa begitu? Cepat menikah itu lebih baik, balas Bu Tari. Aku masih ingin berkarir. Di ujung sana Bu Siti menatap Feby dengan tajam seolah ingin menerkam Feby. Maafkan sikap anak saya ya Bu Pak, kata Bu Siti. Tidak apa kok, kami menghargai pendapat Feby, seru Bu Tari sambil tersenyum. Anakmu benar Pak, bisik Bu Siti yang kesal dengan anaknya. Sudah Bu, kita hargai perasaan Feby, balas Pak Ahmad. Reno juga tidak keberatan Pak Bu. Kita juga bisa saling kenal dulu kan, Reno membenarkan perkataan Feby. Huf untunglah dia peka. Mereka melanjutkan pembicaraan lagi dengan riang gembira dan tidak ada kecanggungan di antara mereka. Feby juga sedikit lega karena Reno tidak keberatan dengan permintaan Feby. Malam semakin larut keluarga Pak Amri pamit untuk pulang. Tidak lupa Feby dan Reno saling bertukar nomor telepon agar bisa saling menghubungi dan Feby bisa melancarkan rencananya. Wafat akhirnya selesai juga, Feby menjatuhkan tubuhnya di sofa. Feby maksud kamu apa berbicara seperti itu? Tiba-tiba Bu Siti menegur Feby. Sudah Bu, toh nak Reno juga keberatan. Tapi anak ini bikin malu Pak. Iya aku salah, aku minta maaf Bu, kata Feby. Bantu ibu bereskan semua ini. Siap Bu, Hilwa juga bantu ya Bu. Jangan, kamu menyapu saja ya, tolak Bu Siti. Hilwa menurut dengan perkataan Bu Siti dan segera mengambil sapu. Merasa lelah karena Feby ke dapur dan membuat kopi. Kakak mau ya, kata Andri yang melihat adiknya membuat kopi. Iya aku bikinin. Terima kasih adikku, nanti taruh di mejanya hehi. Feby hanya memanyunkan bibirnya dan melirik sinis ke arah Andri yang cengengesan. Feby segera membawa kopi yang dia buat ke ruang tamu. Dan di sana sudah ada Andri dan Hilwa yang sedang menonton TV. Ini kakakku yang tampan, kata Feby sambil memberikan kopi itu. Wah terima kasih. Feby hanya diam dan menyeruput kopi yang nikmat itu, dan tidak lupa kue dan cemilan kering yang masih tersedia di meja. Kok Bapak tidak dibuatkan, seru Pak Ahmad yang baru saja keluar dari kamar. Bapak mau, petik 2, tentu mau. Oke aku buatkan dulu ya. Beberapa menit kemudian Feby keluar dari dapur membawa secangkir kopi dan diberikan kepada Pak Ahmad. Terima kasih anak Bapak yang cantik. Hehi sama Bapak.
Gimana menurutmu tentang Reno? Tanya Andri. Ya dia cukup menarik. Berarti jadi dong nikah hehi, ledek Andri. Apa sih kakak? Andri selalu senang menggoda adiknya dan membuat adiknya marah. Namun Andri sangat menyayangi Feby dan ingin yang terbaik untuk adiknya.